Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Santoso dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah kasus yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas dari akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang pertama yaitu tentang kontrak forward, lalu yang kedua tentang penjabaran metode translasi. Baik, langsung saja kita ke kasus soalnya yang pertama. Baik, untuk kasus soal yang pertama di sini tentang kontrak forward. Yang pertama ada transaksi ekspor. PT Abadi menjual peralatan farmasi ke Singapura seharga 300.000 baht pada tanggal 20 Maret 2021 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Abadi melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 300.000 baht dengan kurs forwardnya satu batchnya sebesar 375 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kursnya yang berlaku pada tanggal 20 Maret kursnya sebesar 380 dan pada tanggal 19 Agustus kursnya sebesar 370. Yang diminta buat jurnal yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Selanjutnya transaksi impor. PT Monmon membeli mesin dari Amerika Serikat seharga $45.000 pada tanggal 10 April 2021. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 10 Juni 2021. Selain itu, pada tanggal 10 Maret, PT Monmon juga melakukan kontrak forward 60 hari untuk membeli $45.000 dengan kurs $1 sebesar 8.580 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku pada tanggal 10 April kursnya sebesar 8.575 dan pada tanggal 8 Juni kursnya sebesar 8.620. Yang diminta jurnal yang selanjutnya, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Untuk yang kasus kedua di sini tentang penjabaran metode translasi. Kasusnya, PT Abadi merupakan anak perusahaan dari Monmon Corporation, di mana Monmon Corporation memiliki hak pengendalian 100% atas PT Abadi yang diakuisisi 20 Maret 2020. PT Abadi beroperasi di negara Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang fungsional dan juga penyajian dalam dolar. Pada tanggal 31 Desember 2021, untuk kepentingan konsolidasi, Monmon Corporation membutuhkan data laporan keuangan PT Abadi. Namun terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan antara PT Abadi dan Monmon Corporation karena Monmon Corporation menggunakan mata uang rupiah. Diketahui 10 April 2021, PT Abadi membagikan dividen. Berikut ini data yang diperlukan. Data kursnya 20 Maret 2020, jenis kursnya historis sebesar 1.100. Pada tanggal 31 Desember 2020, jenis kursnya historis sebesar 1.250. Pada tanggal 31 Desember 2021, kursnya penutupan sebesar 1.400. Pada tanggal yang sama, 31 Desember 2021, jenis kursnya rata-rata dengan nilai 1.320. Selanjutnya, tanggal 10 April 2021, jenis kurs historis sebesar 1.300. Untuk neraca saldo sebelum transaksi PT Abadi per 31 Desember, akunnya yang pertama ada kas debit sebesar 400. Selanjutnya, piutang sebesar 600 debit, persediaan debit sebesar 1.000, tanah di debit sebesar 2.500, bangunan dan mesin di debit sebesar 3.000, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 850, utang usaha di kredit sebesar 450, utang bank sebesar 1.000 di kredit, saham biasa sebesar 3.000 di kredit, saldo laba sebesar 900 di kredit, pendapatan di kredit sebesar 900. Selanjutnya beban sebesar 1.250 di debit, dividen sebesar 450 di debit. Dengan total di debit sebesar 9.200 dan kredit sebesar 7.100.
Yang tentukan, jabarkan laporan keuangan dengan metode translasi. Yang kedua, hitunglah selisih antara debit dan kredit setelah saldo ditransaksikan. Buatlah jurnal pengakuan keuntungan atau kerugian penghasilan corporation lain. Baik, untuk menjawab kasus soal pertama yaitu tentang soal ekspor. Di sini PT Abadi menjual peralatan farmasi ke Singapura dengan harga 300.000 batch pada tanggal 20 Maret. Kita tulis sini 20 Maret. 20 Maret. Di sini tadi PT Abadi menjual peralatan farmasi dengan harganya 300.000 batch. Selanjutnya untuk kursnya, sini kita lihat kursnya pada tanggal 20 Maret, sebelumnya 20 Maret di sini sebesar 380. Di sini ada kesalahan 300 pada tanggal 20 Maret. Selanjutnya kita kalikan 380 kita kalikan dengan 300.000. Maka ditemukan sebesar 114 juta. Untuk jurnalnya di sini ditulis piutang pada pendapatan penjualan. Sebesar 114 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus di sini dengan harga yang sama sebesar 300.000 batch dengan nilai kursnya kita lihat di sini sebesar 370. Kita tulis ini 370. Selanjutnya kita hitung 370 kita kalikan dengan 300.000, didapatkan sebesar 111 juta. Selanjutnya kita hitung selisihnya dari tanggal 20 Maret dan juga tanggal 19 Agustus. Maka ditemukan sebesar 3 juta. Selanjutnya untuk jurnalnya berarti di sini kita tulis beban kerugian kurs pada piutang sebesar 3 juta. Selanjutnya untuk akun yang kedua di sini kita tulis menerima 3.000 batch. 300.000 batch. Kita tulis kas pada piutang sebesar 111 juta. Maaf sebelumnya selanjutnya kita hitung
kontrak forward mata uang asingnya. Di sini dengan nilai MA kita ketahui tadi sebesar 300.000 baht. Dengan kursnya kita lihat soal dengan kurs sebesar 375. Selanjutnya kita hitung. Kita kalikan dengan 300.000. Ditemukan sebesar 112.500.000. Untuk jurnalnya di sini kita tulis piutang pada broker. Di sini sebagai menerima uang rupiah. Selanjutnya kepada hutang kepada broker, menyerahkan dalam uang baht sebesar 112.500.000. Selanjutnya pada 19 Agustus janji kepada brokernya dengan harga spot pada pada tanggal 19 Agustus dengan kursnya ini 370, dengan nilai harganya sama tadi sebesar 300.000 baht. Selanjutnya kita kalikan, temukan sebesar 111 juta dengan harga kontrak. Harga kontrak tadi sebesar 375 dengan harga 300.000 baht. Kita kalikan lagi. 300 300.000 baht. Kita kalikan 300.000 baht dengan 375, ditemukan sebesar 112.500.000. Di sini berarti mendapatkan untung sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk jurnalnya, di sini kita tulis hutang kepada broker dengan menyerahkan uang baht sebesar 112.500.000. Hutang kepada broker kepada keuntungan selisih kurs dan juga kepada kas. Di sini selisih kursnya tadi sebesar 1.500.000.
dengan kasnya berarti sebesar 111 juta. Selanjutnya untuk akun selanjutnya di sini ada kas pada piutang sebesar 112.500.000. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu cara jika memakai kontrak forward dan juga tidak. Pakai kontrak forward. Di sini laba rugi bersih transaksi. Dengan ekspor di sini keuntungan sebesar 1.500.000. Selanjutnya kontrak forward. Selanjutnya ada kontrak forward. Kontrak forward di sini mendapatkan keuntungan. Sebelumnya di sini ekspor mendapatkan kerugian sebesar 3 juta. Di sini untuk forwardnya mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000. Maka di sini mendapatkan rugi bersih sebesar 1.500.000. Selanjutnya kalau tidak memakai forward. Di sini berarti laba rugi transaksi kursnya ekspor mendapatkan kerugian sebesar 3 juta rupiah. Baik, selanjutnya untuk menjawab soal yang kedua yaitu transaksi impor di PT Monmon. Di sini impor pada tanggal 10 April dengan pengakuan pembelian dengan harganya di sini sebesar $45.000. Selanjutnya dengan nilai kursnya kita lihat pada tanggal 10 April sebesar 8575. Selanjutnya kita kalikan
ditemukan sebesar 385.875.000. Maka akunnya di sini piutang pada hutang dagang sebesar 385.875.000. 385.875.000. Selanjutnya pada 8 Juni di sini dengan penyelesaian harganya sebesar $45.000 dengan kursnya kita lihat dengan nilai kurs sebesar 8.620. Selanjutnya kita hitung, kita kalikan 8.620 kita kalikan dengan $45.000, ditemukan sebesar 387.900.000. Kita tentukan selisihnya antara 10 April dan juga 8 Juni. Ditemukan sebesar Rp 2.025.000. Maka di sini kita tulis kerugian selisih kurs pada hutang dagang sebesar Rp2.025.000. Baik, selanjutnya kita tentukan transaksi kontrak forwardnya. Transaksi kontrak forward. Di sini dalam bentuk dolar sebesar $45.000 dengan nilai kursnya kita lihat dalam soal sebesar 8.580. 1 dolarnya sebesar 8.580. Selanjutnya kita kalikan kembali 8.580 kita kalikan dengan maksudnya kita kalikan ditemukan sebesar 386.100.000. Selanjutnya di sini akun atau jurnalnya piutang broker. Piutang broker ini dia menerima dalam bentuk dolar pada hutang kepada broker. Di sini dia menyerahkan rupiah sebesar 386.100.000 rupiah. Selanjutnya spot atau kontrak forwardnya pada tanggal 8 Juni
pada 8 Juni dengan spot sebesar 8.620. Kita kalikan lagi dengan harganya tadi $45.000. Kita kalikan. Ditemukan sebesar 387.900. Selanjutnya untuk kontraknya di sini sendiri. Tadi untuk nilai kursnya sendiri sebesar 8580. Di sini harganya $45.000. Selanjutnya kita kalikan lagi $45.000, kita kalikan dengan 8580, ditemukan sebesar 386.100.000. Maka selanjutnya di sini mendapatkan untungnya di sini sebesar 1.800.000. Maka untuk jurnalnya, hutang kepada broker menerima rupiah kepada kas sebesar 386.100.000. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu kas dalam bentuk dolar kepada keuntungan selisih kurs dan juga piutang broker dalam dolar. Di sini sebesar 387.900. Selisih kursnya tadi kita ketahui sebesar 1.800.000. Piutang brokernya sebesar 386.100.000. Baik, untuk selanjutnya soal yang selanjutnya itu tentukan dengan kontak forward dan juga tidak. Yang pertama dengan kontrak forward. Di sini ada laba rugi, bersih, perubahan kurs. Di sini kita tulis impor tadi rupiah sebesar 2.025.000. Selanjutnya untuk kontrak forward, untuk kontraknya tadi kita temui sebesar 1.800.000. Maka di sini dia mendapatkan rugi bersih sebesar 225.000. Selanjutnya apabila
tanpa kontrak forward. Di sini tuliskan impor, mendapatkan rugi sebesar 2.025.000 rupiah. Baik, untuk jawaban kasus yang kedua di sini, untuk menjawab soal pertama, menjabar laporan keuangan. Di sini sudah saya permudah dengan membuat tabel. Di sini kita hitung akun, kita kalikan dengan kurs. Nah, kurs ini didapatkan dari data kurs di atas. Selanjutnya kita kalikan saja kas debit sebesar 400, kita kalikan dengan kurs 1400, temukan sebesar 560.000. Selanjutnya akun piutang sebesar 600, kita kalikan dengan 1400, temukan sebesar 840.000. Dan yang selanjutnya akun persediaan sebesar 1000, kita kalikan dengan 1400, temukan sebesar 1.400.000. Selanjutnya akun tanah sebesar 2.500, kita kalikan dengan 1.400, temukan sebesar 3.500.000. Selanjutnya ada akun bangunan dan mesin sebesar 3.000, kita kalikan dengan 1.400, temukan sebesar 4.200.000. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan sebesar 850, kita kalikan dengan 1.400, temukan sebesar 1.190.000. Selanjutnya akun utang usaha sebesar 450, kita kalikan dengan 1.400, ditemukan sebesar 630. Selanjutnya akun utang bank sebesar 1.000, kita kalikan dengan 1.400, ditemukan sebesar 1.400.000. Selanjutnya saldo biasa sebesar 3.000, kita kalikan dengan 1.100, temukan sebesar 3.300.000. Selanjutnya ada akun saldo laba sebesar 900, kita kalikan dengan 1.250, ditemukan sebesar 1.125.000. Yang selanjutnya ada akun pendapatan sebesar 900, kita kalikan dengan 1.320, temukan sebesar 1.188.000. Selanjutnya akun beban di debit sebesar 1.250, kita kalikan dengan 1.320, ditemukan sebesar 1.650. Selanjutnya akun dividen sebesar 450, kita kalikan dengan 1.300, ditemukan sebesar 585.000. Selanjutnya akun debit dan kredit ini kita jumlahkan tersendiri, debit dengan debit, kredit dengan kredit. Baik, langsung saja kita jumlahkan. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita untuk soal yang kedua, kita tentukan selisih antara akun debit dan juga kredit. Akun debit dan kredit ini kita kurangkan sebesar 12.735.000, kita kurangkan dengan 8.833.000, maka ditemukan hasilnya sebesar 3.190.000.
902.000. Maka posisi akunnya debit atau debit lebih besar dari kredit. Oke. Selanjutnya untuk jawaban soal yang ketiga itu membuat jurnalnya. Berarti di sini sebesar investasi pada penghasilan komprehensif lainnya. Sebesar 3.902.000. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.